Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat, kembali lagi bersama podcast Abang, asiknya bincang sehat bareng kita. Nah, hari ini hari Jumat ya dok ya. Betul. Saya dari Promosi Kesehatan Puskesmas Pulau Merak, ditemani oleh dokter Ya, umum internship ya. betul. Angkatan berapa dok? Angkatan tahun ini berarti batch 3 2025 ya berarti ya. Oh iya, berarti baru masuk bulan Bulan Agustus kemarin. bulan Agustus. Agustus. Berapa orang yang datang ke sini nih dok? Di sini ada 4 orang. Kebetulan Mm-mm. dari universitas yang beda-beda juga. Oh iya, boleh perkenalan diri. Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Reino. Di sini saya sebagai dokter internship di Puskesmas Pulau Merak. Iya, asalnya dari mana nih dok? Asalnya saya dari Tangerang. Kalau misalkan dari kampusnya itu Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Oh begitu. Jadi hari ini kita podcast Abang akan bahas tentang yang viral. Yang viral itu tentang ini ya, cacingan dong. Kecacingan, betul. Nah yang baru-baru ini kan kemarin viral tuh tentang Raya ya. Raya yang cacingnya ada berapa banyak gitu Banyak ya ya. dok ya. Iya, betul. Itu barusan ternyata akhirnya meninggal dan ada lagi yang viral nih dok ya. Di Betul, ada yang usia 20 bulan. Itu kena cacing juga ya dok ya. Nah betul. untuk itu kalian pengen tahu nggak sih tanda kalian cacingan atau enggak? Biasanya kan orang yang kurus berarti cacingan itu benar atau enggak nanti akan dijawab oleh dokter Reynold ya. Oke, Iya. siap. Jadi gimana sih dok awalnya cacing itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Oke, kalau misalkan kita bahas tentang cacing, sebenarnya cacing itu banyak jenis-jenisnya ya. Ada yang biasa kita kenal cacing tambang, cacing cambuk, cacing kremi, cacing pita, dan ada beberapa jenis cacing lainnya. Nah, kalau misalkan kayak misalkan cacing gelang, cacing cambuk, mereka itu bisa masuk ke dalam tubuh kita kalau misalkan kita makan atau minuman memang yang terkontaminasi. Jadi misalkan kita atau misalkan ada anak-anak kecil yang memang habis main di luar, habis megang tanah atau kotoran-kotoran yang kita nggak tahu itu asalnya dari mana, kebersihannya bagaimana, terus kita mau makan dan nggak cuci tangan, nah itu yang bisa menyebabkan telur-telur cacing itu terkontaminasi dan masuk ke tubuh kita. Nah, yang kedua ada lagi jenis cacing tambang. Cacing tambang itu bisa masuk ke tubuh kita itu dari lewat kulit. Jadi kalau misalkan kita atau adik-adik kita, anak-anak kita itu main di luar rumah, di lapangan atau di rumput-rumput dan ternyata di situ banyak cacingnya, itu bisa masuk tembus kulit. Oh, serem Betul. juga ya. Iya, Itu itu tembus tembus kulitnya harus kulit pada saat luka atau kulit kita lagi normal gini juga bisa hmm, tembus, Dok? bahkan pada saat kulit kita normal pun bisa tembus. Jadi nggak harus kita harus ada luka dulu baru bisa Mm-mm. masuk, tapi memang saat kulit kita normal pun tetap bisa menembus ke kulit kita. Nah, ada lagi jenis cacingnya tuh yang kita kenal dengan cacing pita. Nah, cacing pita ini bisa masuk ke tubuh kita kalau misalkan kita ini makan makanan daging, bisa sapi yang kurang matang. Jadi kalau misalkan nggak matang masaknya atau nggak sempurna dibuatnya, itu bisa aja masih ada cacing-cacing atau telur-telurnya yang ada di situ sehingga nanti bisa masuk ke tubuh kita terus bisa berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh kita kayak gitu. Serem juga ya, Dok ya. Hmm. Jadi cacing itu bisa dari Bisa makanan, dari makanan, bisa betul. dari kita main yang kotor Betul. ya, masuk ke kulit juga gitu ya, Dok ya. Kalau yang kasus Raya kemarin itu kira-kira cacing apa, Dok? Oke, jadi saya sempat baca-baca juga beritanya yang Raya dan kebetulan juga yang berita terbaru yang Iya. 20 bulan itu yang di Bengkulu kalau tidak salah. Mm-mm. Itu sama-sama disebabkan oleh infeksi cacing gelang atau yang kita sebut Ascariasis lumbricoides itu. Nah, itu memang masuknya itu lewat makanan-makanan atau memang minuman yang terkontaminasi ataupun kotor. Oh gitu. Jadi lebih banyaknya karena makanan ya, Iya, makanan yang betul. kotor ya. Betul. Jadi sobat sehat di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga
higienitasnya ya dok ya, Betul. baik dari makanannya, baik dari cuci tangannya, ya, mandinya, Mandinya, ya. lingkungannya. Betul. Orang tua juga harus aware, sadar sama Iya. lingkungan sekitarnya. Mungkin kan dikiranya anak kecil main-main tanah wajar, tapi Wajar. lupa dicuci tangan pakai sabun ya dok Betul. ya. Betul. Jadi kalau apa namanya cacing itu bisa mati dengan sabun juga ya dok ya? Dengan cuci Bisa, tangan kalau sabun. misalnya kita bersih, pastikan tidak ada telur-telur cacing, kan kita tidak Nggak bisa kelihatan ya? kelihatan ya. Jadi yang penting bersih, terus tidak masuk ke tubuh kita, itu yang paling pentingnya. Tuh. Terus kalau misalkan kemarin kan kejadian kebanyakan pada anak-anak ya dok ya. Iya, Kalau orang dewasa itu bisa juga. memang orang dewasa pun bisa terkena infeksi cacing ini. Nggak hanya anak kecil, mungkin selama ini digadang-gadang untuk anak kecil ya, karena memang imunitasnya itu memang belum sebaik orang dewasa. Tapi memang orang dewasa juga bisa terkena infeksi cacing. Bisa dari yang makanan tadi, bisa juga dari yang lingkungan tidak bersih, terus nggak pakai alas kaki, itu juga bisa. Sudah banyak kasusnya di orang dewasa juga. Dan kalau misalnya infeksi cacing pada anak-anak itu lebih banyak dampak kesehatannya merugikan ya dok ya. Betul, Seperti menyebabkan gizi buruk mungkin ya. betul. Ya, Tapi kalau di kalau di orang dewasa kira-kira apa sih gejala, ciri-ciri, oke. tandanya? Sebenarnya kalau misalnya di orang dewasa, mungkin yang pertama bisa juga lemah letih lesu, kayak gampang Oh, lemes kayak gitu. Bisa juga karena anemia, bisa jadi karena cacing-cacing tersebut kan memakan nutrisi yang ada di tubuh kita. Jadi kita lemes, terus jadi lebih pucat oh gitu. gitu. Ada juga yang memang gejalanya itu di saluran pencernaan. Jadi kayak Gimana? misalkan sakit perut, ada juga ya kasus yang jadi diare, diarenya itu diare yang berlendir, terus sakit perut banget, kayak gitu. Itu beberapa gejala yang memang terjadi di orang dewasa. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada pucet nih ya, Hmm, terus udah gitu tadi sakit sakit perut, perut, bisa jadi lemas, tanda-tanda itu ya, iya, tanda-tanda kecacingan ya. betul. Tapi ada ciri khasnya nggak sih dok? Kalau ciri khasnya ya, jadi beberapa sih ada yang punya ciri khas, kayak misalkan cacing tambang yang tadi menembus kulit, itu biasanya nanti muncul ruam merah yang kayak panjang-panjang di kaki, bentuknya itu kayak cacing, itu satu. Ada juga kalau misalkan yang askariasis yang biasanya yang kasus-kasus viral kemarin, itu bisa jadi saat BAB nanti keluar cacingnya dari anus atau keluar bersamaan fesesnya. Lalu ada juga yang tadi yang cacing cambuk itu yang trikluris, itu bisa juga diarenya jadi diare berlemak gitu. Mungkin itu sih kalau misalkan beberapa gejala Ciri ciri khasnya ya, khasnya ya. Oh, yang ada gejala. juga yang cacing kremi. Oh iya, Cacing kremi itu jangan itu lupa gimana sering itu? terjadi di anak-anak juga. Dia biasanya gatal di duburnya atau di anusnya saat malam hari. Nah, ini gatalnya itu gatal yang sangat ganggu. Jadi kadang memang mengganggu banget sehingga kitanya susah tidur. Kayak Oh, gitu. tapi emang ciri khasnya dia gatalnya di malam hari Gatalnya aja. di malam hari. Betul. Oh gitu. Kenapa di malam hari aja dok? Karena dari sumber yang saya baca itu cacing-cacing betinanya itu bergerak naruh telurnya itu memang di malam hari. Jadi itu yang Hmm, bikin gatal. jadi kalau ada yang dubur atau pantatnya nih ya, pantatnya Gatal-gatal, gatel-gatel, coba deh diperiksa ya, periksa, bercacingan atau enggak betul, ya dok ya. betul. Iya. Terus dok, gimana kalau gitu cara mencegahnya supaya nggak terjadi terjadi nih raya-raya berikutnya Hmm, gitu. oke. Dan sebelumnya juga setelah ada raya ya kasus yang viral ini Mm-mm, kayaknya orang-orang jadi FOMO mm-mm. dengan obat cacing Obat cacing. gitu. Oke, Bagaimana cara aturannya mengkonsumsi obat cacing itu untuk sebagai pencegahan atau pengobatan bagaimana? oke. Ini kita bahas tentang pencegahannya dulu ya. Kalau Oke. misalnya pencegahannya yang pertama, tadi kan sudah tahu kalau misalnya ada beberapa cara si cacing ini bisa masuk ke tubuh kita. Mm-mm. Yang pertama pasti kita harus jaga kebersihan tangan sebelum makan, sebelum minum, habis kegiatan di luar itu harus banget cuci tangan. Yang kedua, ini pesan untuk orang tua untuk menjaga kebersihan lingkungan, kayak misalnya
buang sampah pada tempatnya, terus jangan sampai buang air besar atau buang air kecil sembarangan, karena itu bisa jadi salah satu sumber utama dari perkembangan si cacingnya. Terus yang ketiga, kita harus kalau misalkan keluar rumah itu pastikan untuk menggunakan alas kaki. Lalu selanjutnya itu yang pasti saat kita masak-masak daging itu harus banget mateng, jangan sampai nggak setengah mateng. Karena ya tadi itu bisa menjadi sumber utama dari cacing-cacing tersebut. Nah, yang terakhir nih yang penting juga ini harus minum obat cacing. Biasanya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Itu buat dewasa 6 bulan sekali, buat anak-anak 6 bulan 6 bulan sekali sekali, juga. betul. Nah, untuk pencegahan biasanya memang 6 bulan sekali. Dan yang paling sering dipakai, yang sekarang dianjurkan sih, itu ada yang namanya albendazole. Ini, kalau misalkan contohnya ini, albendazole. Albendazole itu kenapa disarankan, lebih disarankan karena spektrumnya luas. Jadi memang cocok untuk membasmi atau melawan berbagai jenis macam cacing. Kalau misalkan ada beberapa obat lain yang memang kandungannya pirantel pamuat, misalkan itu memang spektrumnya lebih sempit dibandingkan albendazole ini. Jadi lebih disarankan menggunakan albendazole. Nah, untuk anak-anak biasanya di bawah 2 tahun itu diberikan dosis setengah, jadi 200 miligram. Ini ya, jadi ini kan berapa? 400 mili 400 ya? miligram, betul. Buat anak di bawah Anak-anak 2 tahun, tahun ini setengahnya. Jadi dipotong ya, dibagi 2. 200 miligram. Tapi kalau misalnya untuk 2 tahun ke atas dan orang dewasa itu 1 tablet 400 miligram. Nah, diminum 6 bulan sekali. Nah, kalau misalkan untuk pengobatannya itu memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih dulu ya. Jadi kayak wawancara dulu, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kayak misalkan minimal banget itu adalah pemeriksaan feses untuk dinilai jenis cacingnya apa sih yang menginfeksi seseorang tersebut gitu. Tapi memang beberapa mayoritas adalah menggunakan albendazole ini. Albendazole ini untuk infeksi cacing. Jadi diminum 1 kali, cukup 1 kali 400 miligram itu cukup 1 tablet. Nanti kita lihat perkembangannya kayak gitu. Seperti itu untuk pengobatan. Kalau ada yang udah minum ini, terus besokannya pengen minum Pembantrin lagi. Oh, Tuh dok. kalau itu jangan ya, karena Ya, cukup overdosis 1 ya. aja. Iya, overdosis. Sekarang kan sudah untuk pencegahannya 1 kali ya sudah cukup 1 kali. Jadi 1 tablet untuk usia di atas 2 tahun dan dewasa bisa buat 6 bulan 6 ya. bulan. Dan yang setengah tablet di bawah 2 tahun bisa buat 6 bulan. Jadi jangan overdosis ya, udah minum ini minggu depannya lagi. minum Pembantrin. Nah, ini albendazole ini di bulan September dibagikan ke posyandu-posyandu di sekitar Puskesmas Pulau Merak. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin melindungi anak-anaknya dari cacing-cacing bisa mendapatkan albendazole di posyandu terdekat. Oke, mungkin ada pesan untuk sobat sehat di luar sana? Oke, mungkin sebagai penutup juga ya untuk sobat sehat. Jadi ada beberapa kasus yang memang terjadi belakangan ini. Ini bukan saatnya untuk salah menyalahkan ya. Jadi ini juga tetap harus diawasi oleh semua orang. Karena ini bukan salah perorangan, tapi salah bisa jadi ini adalah permasalahan kita semua. Kita harus jaga kebersihan, mulai ingatkan ke anak-anak untuk bermain menggunakan sendal, mencuci tangan, dan lainnya. Terima kasih atas waktunya ya, Dr. Reynold. Nanti kita akan bertemu kembali di podcast Abang selanjutnya dengan tema yang lain dan narasumber yang lain. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.